Profil anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, periode 2019-2024. Yoyo Sulistyo, anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, periode 2019-2024, dari Partai Kebangkitan Bangsa, daerah pemilihan 3. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoyo Sulistyo bin Sumarmo almarhum, lahir di desa ini, tepatnya tanggal 3 Juli tahun 1969. Saya mulai terjun di dunia politik di parlemen ini semenjak tahun 1999. Waktu itu saya dicalonkan oleh salah satu partai politik untuk calon anggota DPR Pusat, DPR RI. Kemudian di tahun 2004 saya dicalonkan oleh partai politik yang sama untuk Kabupaten Tanggamus, tapi memang Tuhan belum mentakdirkan saya untuk bisa bekerja di parlemen, sehingga di tahun 2009 insya Allah saya melalui partai politik yang lain di PDI Perjuangan saya bisa masuk di parlemen dengan cara saya mendapat sisa masa jabatan pengganti antar waktu yang ditinggalkan oleh kawan kita sebelumnya. Kemudian di tahun 2014 saya mencalonkan lagi melalui partai yang sama, PDI Perjuangan. Saya terpilih langsung. Kemudian pada tahun 2019 kemarin saya mencoba untuk mencalonkan diri di partai yang baru, Partai Kebangkitan Bangsa, di daerah pemilihan yang sama, daerah pemilihan 3, dari periode yang sebelumnya juga, daerah pemilihan 3 ini dan sebelumnya juga. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita berada di Parlemen Kabupaten Tanggamus, DPRD Kabupaten Tanggamus bersama kawan-kawan yang lain, 7 orang anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa yang lain. Itu sementara tentang saya. Kemudian istri ada, kemudian anak ada 2 anak kandung. Kemudian anak saya yang besar sedang studi, sedang menjalankan praktek dokter di Universitas Brawijaya Malang. Ini nggak bisa pulang, nggak bisa mendampingi kita di rumah ini karena di sana tidak boleh orang berpergian. Kemudian yang adiknya masih kelas 2 SMP, kemudian sekolah di Jawa juga. Ya, sebelum terjun di politik tahun 1999, zaman multipartai itu saya memang dilatar belakangi dengan kegiatan-kegiatan semenjak ketika sekolah, ketika saya kuliah, setelah kuliah saya bekerja di sebuah perusahaan. Setelah keluar di perusahaan saya bergabung di Serikat Tani Indonesia sampai kemudian saya masuk di parlemen.
Sebelumnya juga selalu dalam setiap jenjang-jenjang pendidikan saya selalu aktif kegiatan ekstrakurikuler. Saya di SMA dulu ketua OSIS SMA Negeri 1 Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah. Saya paskibraka tahun 1997 juga di Semarang, di Simpang 5. Di SMP saya wakil sekretaris OSIS. Di SD saya aktif terus di Risma dan ya sampai hari ini. Nggak pernah berhenti. Nah, sekarang bentuknya ya seperti ini, seperti yang kita lihat di depan kita ini sehari-hari selain bekerja di kantor DPRD, di masyarakat bersama masyarakat, seperti yang kita lihat tadi bersama masyarakat, gotong royong, kemudian membantu masyarakat yang kesulitan dalam menyelesaikan persoalan data kependudukannya, ya kita bantu. Saya selama menjabat ini memasuki tahun ke-7 itu juga selalu melakukan hal yang seperti itu, tidak pernah berubah sampai hari ini. Ya, kalau yang diharapkan masyarakat ya kita bisa selalu bisa membantu masyarakat lah dalam bentuk sesuai dengan kapasitas kita ya. Kemudian mungkin yang dikeluhkan masyarakat ini adalah kampung saya ini besar, kemudian infrastruktur jalan yang harus dibangun itu luas dibandingkan kampung yang lain. Memang kampung kita ini agak ada ketertinggalan dalam membangun infrastruktur jalan. Tapi karena ingat bahwa DPR ini kan tidak bisa 100%. Tidak bisa 100% karena ada kepala pekon. Kepala pekon sudah ada dana pekon. Jadi harusnya kepala pekon beserta aparat pekon, beserta dana pekon yang ada di dalamnya ini bisa dimaksimalisasi. Kami sebagai anggota dewan yang kebetulan warga ini hanya berharap itu. Tapi lagi-lagi kembali ke sumber daya manusianya sendiri terhadap aparat pekon itu, apakah bisa mengejawantahkan persoalan keinginan masyarakat luas itu. Jadi kita ya hanya bisa membantunya sedikit-sedikit dalam rangka kita memasukkan anggaran di APBD dan itu terbatas. APBD kita ini kan memang diarahkan untuk membantu masyarakat luas yang jalan-jalan poros yang penghubung antar kecamatan. Saya pikir untuk periode kepemimpinan Ibu Haja Dewi Handaya ini sudah mulai ada arah keterbukaan. Saya mengalami fase sebelumnya oleh bupati sebelumnya. Jadi untuk hari ini sebenarnya Ibu ini dengan program 55 aksinya itu sebenarnya sudah lebih maju. Hanya memang terus perlu dijalin komunikasi yang sangat baik. Ya, hari ini saya melihat sampai bulan ke-7 periode kami terakhir ini masih belum kelihatan. Nah ini dalam rangka mensikapi wabah corona ini pun juga masih agak ini. Jadi sudah ada tetapi ini perlu ada percepatan. Ada percepatan koordinasi, percepatan kebersamaan lah ya yang harus ditingkatkan di Kabupaten Tanggamus ini. Kalau Tanggamus ini mau lebih cepat, jadi akselerasinya itu lebih ditingkatkan. Tidak cuman seolah-olah teman-teman masyarakat itu menganggapnya masih kurang. Yang pertama, harapan saya terhadap pemerintah daerah ini, yang pertama, pemerintah daerah harus punya manajemen penempatan pegawai pemerintah daerah itu yang benar-benar the right man on the right job. Benar-benar itu yang pertama. Jadi tempatkan SDM yang ada di Tanggamus ini sesuai dengan pekerjaan yang tepat, sesuai bakat dan kemampuan. Jangan karena kepentingan tertentu. Jangan karena oh ini orang Bandar Lampung, oh ini orang Tanggamus. Jangan lakukan itu. Nanti kita akan berada di sebuah titik yang nanti itu tidak menguntungkan buat perkembangan Tanggamus ke depan. Yang kedua adalah koordinasi pemerintah daerah terhadap organisasi perangkat daerah di bawahnya, terhadap pegawai-pegawai di bawah pemerintah daerah, pimpinan pemerintah daerah. Ini benar-benar harus bersinergi dengan lembaga keterwakilan masyarakat yang ada di Tanggamus. Yang terakhir harapan saya kepada masyarakat luas ya,
ya masyarakat Tanggamus ya bahwa DPR, pemerintah daerah, ya inilah yang terjadi hari ini dan inilah milik kita dan apapun keadaannya inilah dulu pilihan kita. Jadi kalaupun ini tidak memuaskan oleh masyarakat luas ya untuk itu pada periode berikutnya ya jangan memilih lagi orang-orang yang menurut kita hari ini adalah tidak sesuai harapan masyarakat luas itu kira-kira Pak. Masyarakat mengharap kepada Bapak Yoyo yaitu mewakili aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah daerah Tanggamus untuk supaya merata berbagai kepentingan masyarakat khususnya yang ada di daerah dadapan daerah saya ini umumnya juga di masyarakat Tanggamus. Menurut saya kondisi masyarakat juga sudah mulai tertata ya, tapi karena dengan adanya Mas Yoyo ini juga mungkin menurut saya agar ada peningkatan, penambahan kualitas yaitu dari masyarakat berbagai kegiatan yang diperuntukkan untuk desa dadapan. Yang disumbangnya Mas Yoyo adalah seperti kadang-kadang ada gorong-gorong dan sebagainya yang putus jalan yang tadinya sulit untuk dijangkau motor dan sebagainya, itu jalan-jalan juga beberapa ruas yang telah dibenahi oleh Pak Yoyo. Memang sih tidak semua untuk dadapan karena dadapan ini luas, mungkin ya sebagian yang baru bisa dijangkau oleh Mas Yoyo itu sendiri. Ya masyarakat sangat berharap kepada Pak Yoyo yang pertama itu tetap menjalankan memenuhi kepentingan masyarakat khususnya di bidang sosial untuk kepemerintahannya supaya masyarakat berpesan supaya tidak korupsi lah gitu kira-kira. Semoga amanah bisa menjalankan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Sini saya cuma penggerak anak-anak muda ini, jadi kita ini bergeraknya di bidang sosial, terus kita juga bergerak di bidang kepemudaan, olahraga. Kita ini pergerakan kita ini sosial, karena sekarang kan banyak wabah COVID-19. Karena kalau misalkan kita dari desa itu kan seminggu sekali, cuman kita mengantisipasi seminggu itu 2 kali. Jadi biar kalau misalkan kita kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi makanya kita anak-anak muda ini punya kas dari kelompok tani, kita gunakan untuk membeli bahan-bahannya. Kemudian juga bahan juga kita konsul sama di sini kan ada yang kerja di puskes, jadi kita tanya dulu bahan apa sih yang bagus kita gunakan. Ternyata dari si yang kerja di puskes itu menganjurkan untuk menggunakan salah satu produk aja, jangan dicampur dengan banyak produk karena nanti takutnya jadi gas beracun. Kalau pesan saya untuk anggota dewan, terutama untuk Pak Yo, karena di desa saya, kemudian di kelurahan saya yang jelas, ya mungkin lebih baik kita kerjanya kompak loh. Karena kalau misalkan di sini kita seminggu sekali programnya, kemudian di dusun lain itu nggak ada program seperti itu, uang itu kan mengalir dari dusun ke dusun, kemudian uang itu bisa jadi tempat hidupnya bakteri tersebut. Kalau menurut saya mungkin Pak Yo harus ada pergerakan dari setiap dusun, kita harus menjadwalkan 1 kali untuk penyemprotan seminggunya seperti itu.